Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman PPTV, perkenalkan nama saya Agi Pranata Putra, reporter PPTV dari Jerman. Selamat datang kembali dalam program acara Study Abroad. Di video sedap sebelumnya, teman-teman sudah mendapatkan informasi yang sangat menarik dan bermanfaat dari rekan saya yang bernama Erlangga mengenai Ausbildung di bidang gastronomi. Di video kali ini, saya berkesempatan untuk memberikan informasi mengenai Ausbildung yang sedang saya jalani, yaitu Ausbildung zum Steuerfachangestellter atau Ausbildung di bidang perpajakan. Mau tahu keseruannya? Jangan di-skip ya videonya. Apa yang ada di benak kalian jika kalian mendengar kata pajak? Potongan gaji? Pemasukan negara? Yang pastinya uang. Di jurusan Ausbildung ini, teman-teman akan mempelajari semua hal yang berhubungan dengan pajak. Seperti membantu pengurusan dokumen keuangan klien, menghitung pajak, membantu mengurus untuk deklarasi pajak tahunan, dan lain-lain. Jurusan ini masih sangat minim informasi di kalangan pelajar Indonesia, dikarenakan jurusan ini sangat sulit untuk didapatkan dan juga untuk dipelajari. Mungkin teman-teman pernah mendengar kata Steuerberater. Namun, Steuerberater dan Steuerfachangestellter adalah dua jenis pekerjaan yang berbeda. Terdengar mirip, tapi itu berbeda. Untuk menjadi Steuerberater, teman-teman harus mengambil Ausbildung jurusan Steuerfachangestellter selama 3 tahun. Setelah itu, teman-teman memerlukan pengalaman kerja selama 8 tahun di kantor pajak untuk menjadi Steuerberater. Terdengar bukan waktu yang sangat singkat, tapi di masa depan, teman-teman akan dicari oleh orang sini untuk membantu membuat deklarasi pajak tahunan. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, berapa lama sih jurusan pajak ini berlangsung? Sama seperti jurusan lainnya, jurusan Ausbildung ini berlangsung selama 3 tahun. Tapi teman-teman bisa mempersingkat Ausbildung ini selama 2,5 tahun jika nilai kalian di sekolah dan juga di perusahaan minimal 2 atau bisa dibilang bagus. Sekarang kita masuk ke part yang ditunggu-tunggu. Berapa sih gaji seorang acubi di bidang perpajakan? Banyak yang mengira gaji seorang acubi di bidang perpajakan jauh lebih tinggi daripada gaji seorang acubi di jurusan lainnya. Itu keliru ya guys, itu tidak benar. Yang sebenarnya, gaji kita tuh hampir sama dengan jurusan yang lainnya. Di tahun pertama, kita akan mendapatkan 1.100 euro, tahun kedua 1.200 euro, dan tahun ketiga 1.300 euro. Itu adalah gaji bruto tiap bulannya. Gimana? Sama kan? Bedanya di sini, kalian akan dapat gaji yang jauh lebih tinggi setelah Ausbildung di kisaran 2.800 sampai 3.000 euro per bulannya. Ini tergantung di mana kalian bekerja. Sampai sini mungkin teman-teman bertanya-tanya, gimana sih cara daftarnya dan apa aja syaratnya? Sama seperti Ausbildung jurusan lainnya, untuk mendaftar Ausbildung ini syaratnya adalah yang pertama, kalian lulusan SMK atau SMA sederajat. Yang kedua, kalian minimal usia 18 tahun. Yang ketiga, kalian memiliki sertifikat bahasa Jerman minimal B1 dan itu penerus Sergut atau sertifikat bahasa Jerman B2. Yang terakhir, itu sebenarnya opsional, yaitu pengalaman kerja. Kalau nggak punya pun nggak apa-apa. Terus gimana sih cara daftarnya? Di internet, kalian bisa menemukan banyak sekali website yang menyediakan atau menawarkan lowongan pekerjaan ataupun Ausbildung di jurusan perpajakan. Contohnya di acubio.de, ausbildung.de, ataupun di Steuerberaterkammer. Sekarang kita masuk ke bagian yang gak kalah seru. Kalian penasaran nggak sih, apa aja tugas-tugas seorang acubi di bagian perpajakan? Di tahun pertama, kalian akan belajar untuk membuat laporan keuangan sederhana tiap bulannya dari beberapa klien. Kalian akan berkomunikasi dengan klien lewat telepon ataupun email. Selain itu, kalian belajar bagaimana mengurus surat masuk atau Posteingang dan surat keluar atau Postausgang. Di sekolah, kalian juga akan belajar hal-hal basic seperti apa itu pajak, pembagiannya seperti apa, dan lain-lain. Kemudian, bertahap ke materi cara menghitung pajak dan aspek apa aja yang harus diperhatikan. Di tahun kedua, tidak berbeda seperti tahun pertama, kalian akan tetap membantu dalam membuat laporan keuangan sederhana untuk klien. Sekarang, kalian akan belajar menghitung pajak dan mempersiapkan deklarasi pajak tahunan untuk mereka. Selain itu, sesuai pengalaman saya, kalian akan belajar bagaimana cara menghitung gaji bulanan tiap pekerja dari klien, seperti tunjangan, potongan pajak dan asuransi, dan lain-lain. Di tahun ini juga, kalian akan menghadapi Zwischenprüfung atau ujian pertengahan yang akan menguji seberapa jauh kalian sudah memahami materi tentang pajak. Dan di tahun ketiga,
Masih sama dengan tugas-tugas yang sebelumnya, namun di sini kalian juga akan belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan tahunan, belajar ikut meeting dengan klien untuk membahas case pajak mereka, mengenal beberapa jenis pajak lainnya seperti Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer, dan lain-lain. Dan di tahun ini, kalian akan menghadapi Abschlussprüfung atau ujian akhir dengan 3 ujian tulis, masing-masing berlangsung selama 2-3 jam, dan 1 ujian lisan selama 30 menit. Tugas umum seperti terima telepon, email, dan lain-lain, itu sudah menjadi tugas yang akan kalian lakukan setiap harinya. Karena kita pasti banyak berkomunikasi dengan klien untuk masalah pajak mereka, atau dengan instansi pajak pemerintah, bisa disebut Finanzamt dalam bahasa Jerman, dan juga kantor asuransi yang berhubungan dengan perhitungan bayaran asuransi tiap bulannya. Di pekerjaan ini, kalian akan belajar sesuatu yang baru setiap saatnya, karena pasti bakalan dapat case pajak yang berbeda-beda dari tiap klien. Bikin pusing, tapi menarik juga untuk dipelajari. Terus kalau misalnya Ausbildung-nya udah selesai, kita bisa kerja full time? Tentu saja bisa. Selain itu, kalian juga mempunyai beberapa pilihan, seperti kalian bisa kerja full time di mana saja. Maksudnya di sini, kalian bisa kerja di kantor mana saja, seperti misalnya kalian bisa bekerja di bagian akuntansi. Pilihan yang kedua, kalian bisa melanjutkan pendidikan S1 di Jerman untuk memperdalam ilmu pajak di Jerman. Pilihan ketiga, kalian bisa melakukan Selbstständigkeit atau usaha mandiri, di mana kalian membantu klien kalian secara privat untuk mengurus urusan pajak mereka, tanpa harus bekerja di konsultan pajak. Dan pilihan yang terakhir, kalian juga bisa melakukan Weiterbildung menjadi Steuerfachwirt, Finanzbuchhalter, Lohnbuchhalter, dan juga Steuerberater. Seperti yang tadi saya sudah bilang, setelah lulus Ausbildung, kalian bakalan dicari oleh banyak perusahaan di Jerman. Karena kenapa? Kalian bukan cuma punya skill di bidang perpajakan, melainkan juga skill di bidang administrasi perkantoran. Contohnya dalam pembuatan gaji karyawan tiap bulan, dan juga skill di bidang akuntansi. Buat teman-teman yang tertarik jurusan ini, saya bakalan kasih 3 tips yang bisa ngebantu kalian. Yang pertama, latih terus bahasa Jerman kalian, karena kalian dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan klien dan instansi pemerintahan dalam bahasa Jerman. Yang kedua, jika kalian dapat teguran dari bos ataupun dari rekan kerja di tempat kerja kalian, jangan kaget. Jadi, siapkan mental kalian. Yang ketiga, siapkan pula dokumen-dokumen yang diperlukan untuk jurusan ini, seperti CV, Motivationsletter, sertifikat bahasa Jerman, dan lain-lain. Semuanya harus dalam bahasa Jerman ya guys ya. Dan yang intinya, kalian itu harus sabar, ikhtiar, dan berdoa, karena tidak segampang itu untuk mendapatkan jurusan ini. Itu dia cerita seru Ausbildung jurusan perpajakan di Jerman. Gimana? Seru kan? Kalian bisa belajar pajak Jerman, kerja di konsultan pajak Jerman, dan lain-lain. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga tahu informasi menarik tentang Ausbildung jurusan perpajakan. Sekian liputan dari kami dalam program acara Study Abroad kali ini. Saya Agi Pranata Putra, beserta segenap kru yang bertugas kali ini, mohon pamit undur diri dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPTV, dari pelajar untuk pelajar.